Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali lagi di channel aku, Vena Mega Vania. Di video kali ini, aku akan bahas materi mata kuliah yang berjudul persamaan diferensial. Nah, di sini aku akan bahas materi yang pertama adalah klasifikasi persamaan diferensial, yang kedua pembentukan persamaan diferensial, dan yang ketiga solusi persamaan diferensial. Yang pertama kita bahas dulu klasifikasi persamaan diferensial. Pengertian persamaan diferensial. Apa sih persamaan diferensial itu? Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan satu atau lebih variabel tak bebas atau disebut juga dependent terhadap satu atau lebih variabel bebas atau disebut juga independen suatu fungsi. Contohnya kayak gimana sih? Nah, yang pertama ada dy per dx dikurangi dengan ds per dx sama dengan x. Nah, di mana variabel bebasnya itu adalah x dan variabel tak bebasnya adalah y dan s. Selanjutnya ada x kuadrat dikalikan dengan d kuadrat dikali y dibagi dengan dx pangkat 2 dikurangi dengan 6x dy per dx sama dengan 0, di mana variabel bebasnya adalah x dan variabel tak bebasnya adalah y. Yang ketiga ada x dikali dengan do u per do x ditambah y dikali dengan do u per do y sama dengan u. Kita bisa lihat bahwa variabel bebasnya adalah x dan y, dan variabel tak bebasnya adalah u. Yang keempat ada do kuadrat v per dx kuadrat ditambah do kuadrat v per dy kuadrat sama dengan 0, yang dimana variabel bebasnya adalah x dan y, dan variabel tak bebasnya adalah v. Oke, selanjutnya yang pertama kita akan membahas persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan sebuah bentuk persamaan yang memuat turunan yang hanya mempunyai satu atau lebih variabel tak bebas terhadap suatu variabel bebas suatu fungsi. Jika y(x)-nya itu adalah suatu fungsi suatu variabel, maka x dinamakan variabel bebas dan y itu dinamakan variabel tak bebas. Contohnya adalah yang pertama ada dy per dx dikurangi dengan ds per dx sama dengan x. Nah, kita bisa lihat bahwa variabel bebasnya adalah x dan variabel tak bebasnya adalah y dan s. Dan yang kedua ada persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial merupakan sebuah bentuk persamaan yang memuat turunan parsial atau lebih variabel tak bebas terhadap lebih dari satu variabel bebas suatu fungsi itu. Contohnya, yang pertama itu ada x dikali dengan do u per do x ditambah y dikali dengan do u per do y sama dengan u. Variabel bebasnya adalah x dan y, dan variabel tak bebasnya adalah u. Dan yang kedua ada do kuadrat v dibagi dengan dx kuadrat ditambah do kuadrat v dibagi dengan dy kuadrat sama dengan 0, yang dimana adalah variabel bebasnya adalah x dan y, dan variabel tak bebasnya adalah v. Bisa kita simpulkan bahwa persamaan diferensial parsial ini adalah memuat turunan parsial satu atau lebih variabel tak bebas. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman bahwa variabel tak bebasnya itu adalah memiliki satu atau lebih. Selanjutnya kita akan bahas tentang orde dan degree. Nah, orde itu adalah tingkatan dan degree adalah pangkat. Pertama kita akan bahas orde terlebih dahulu. Orde adalah pada persamaan diferensial. Orde itu adalah turunan dari turunan yang terdapat pada persamaan yang tingkatnya lebih tinggi. Nah, sedangkan pangkat itu adalah pada persamaan diferensial itu merupakan pangkat tertinggi dari perkalian peubah tak bebas beserta turunan-turunannya yang terdapat dalam persamaan diferensial. Berdasarkan orde dan pangkat, kita bisa lihat contoh berikut, teman-teman. Nah, ada yang pertama adalah x kuadrat dikalikan dengan d kuadrat y per dx kuadrat dikurangi dengan 2 dikali dy per dx. Pangkat 4 ditambah y sama dengan 0. Nah, pada persamaan tersebut kita bisa lihat bahwa persamaan diferensial biasanya itu memiliki tingkat 3 dan berpangkat 1.
Yang kedua ada do kuadrat U per do X pangkat 4 dipangkatkan 3 ditambah do kuadrat U per dt kuadrat pangkat 5 sama dengan 0. Persamaan diferensial parsialnya memiliki tingkat 4 dan berpangkat 3. Jadi kita bisa lihat tingkatnya itu adalah di pangkat yang tertinggi dan berpangkat memiliki pangkat yang 3. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas membentuk persamaan diferensial. Proses pembentukan persamaan diferensial itu memiliki contoh, kita langsung masuk ke contoh teman-teman, yaitu bentuk persamaan diferensial dari fungsi y sama dengan x plus a per x. Nah, penyelesaiannya adalah y sama dengan x plus a per x, atau bisa kita ubah bentuknya menjadi x plus ax pangkat min 1, karena per x itu kita bisa kalikan dengan a, tapi kita ubah pangkat x-nya itu menjadi pangkat min 1. Nah, bisa kita hasilkan dy per dx sama dengan 1 min ax pangkat 2, yaitu bisa kita ubah menjadi 1 dikurangi dengan a per x pangkat 2. Nah, mencari persamaan konstanta yaitu dengan y sama dengan x plus a per x, atau kita bisa ubah menjadi a per x sama dengan y min x, atau a sama dengan x dikalikan dengan y min x. Nah, substitusikan nilai a-nya, yaitu dihasilkan sebagai dy per dx sama dengan 1 min a per x kuadrat sama dengan 1 min x dikalikan dengan y min x per x kuadrat sama dengan 1 min y min x per x. Bisa kita hasilkan x min y plus x sama dengan per x. Bisa kita hasilkan sebagai 2x karena x min x adalah x dikalikan x adalah 2x min y per x. Nah, bisa kita simpulkan sebagai x dy per dx sama dengan 2x min y. Nah, catatannya yaitu yang pertama, fungsi dengan satu konstanta sembarang menghasilkan persamaan orde 1, sedangkan fungsi dengan dua konstanta sembarang itu menghasilkan persamaan orde 2. Selanjutnya ada klasifikasi persamaan diferensial menurut linear dan non-linear. Nah, sebuah persamaan diferensial dikatakan linear jika tidak ada perkalian antara variabel-variabel tak bebas dan derivatif-derivatifnya, atau dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Di sini derivatif-derivatifnya itu adalah turunan-turunannya, yaitu A0 x dikalikan y pangkat n ditambah A1 x dikali y pangkat n min 1 ditambah seterusnya sampai an min 1 x dikalikan dengan y aksen ditambah an x dikali y sama dengan fx. Nah, persamaan diferensialnya mempunyai dua karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, variabel dependen y dan semua turunannya itu berpangkat 1. Dan yang kedua, masing-masing koefisien bergantung pada hanya satu variabel. Persamaan diferensial yang tidak memenuhi dua persyaratan tersebut disebut persamaan diferensial non-linear. Contohnya yang pertama ada d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 3 dikalikan dy per dx ditambah 4y sama dengan 0. Kita identifikasikan sebagai a0x sama dengan 0, A1x itu sama dengan 3, dan A2x itu 4, dan N itu adalah 2. Nah, jadi persamaan diferensial tersebut memenuhi bentuk umum persamaan diferensial linear. Dengan demikian, persamaan di atas adalah persamaan linear orde 2. Yang terakhir, kita akan bahas solusi persamaan diferensial. Solusi umum dan khusus. Solusi umum yaitu solusi dari sebuah persamaan diferensial yang di dalamnya masih memuat konstanta C. Dan solusi khusus yaitu sebuah solusi yang diperoleh dari solusi umum dengan mengambil konstanta C, suatu bilangan tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan. Nah, jika diberikan sebuah persamaan diferensial orde n dalam bentuk implisit sebagai berikut. Nah, f x, y dy per dx, titik-titik sampai dengan d pangkat n y
per dx pangkat n itu sama dengan 0. Maka solusi persamaan diferensial tersebut adalah sebuah relasi antara x dan y tidak mengandung turunan yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Dengan kata lain, sebuah fungsi y sama dengan dx itu merupakan solusi dari sebuah persamaan diferensial jika fungsi tersebut beserta turunannya memenuhi persamaan diferensial. Selanjutnya kita akan bahas solusi eksplisit dan implisit. Solusi eksplisit itu apa sih? Solusi eksplisit itu dari sebuah persamaan diferensial order 1 jika terbentuk y sama dengan fx, y. Persamaan diferensial order 1 yang solusi umumnya dalam bentuk y sama dengan yx, c dapat dicari dengan mengeliminasi c dari dua persamaan berikut ini, yaitu y sama dengan yx, c dan y sama dengan d per dx, y dikalikan dengan x, c. Contohnya solusi eksplisit yaitu yang pertama ada tentukanlah sebuah persamaan diferensial yang solusi umumnya diberikan yaitu y sama dengan c plus sin x per x. Penyelesaiannya adalah y sama dengan c ditambah sin x dikalikan dengan x pangkat min 1. Kita cari turunan y-nya. Turunan pertama y-nya adalah cos x dikalikan dengan x pangkat min 1 ditambah c ditambah sin x dikalikan dengan min x pangkat min 2. Nah, y aksen sama dengan cos x per x dikurangi dengan c plus sin x per x kuadrat. Y aksen sama dengan x dikalikan dengan cos x dikurangi dengan c plus sin x per x kuadrat. Nah, kita bisa pindahkan ruas x kuadratnya, yaitu jadi x kuadrat dikalikan dengan y sama dengan x cos x dikurangi dengan c dikurangi dengan sin x. Sehingga kita hasilkan c-nya adalah x dikalikan dengan cos x dikurangi sin x dikurang dengan x kuadrat y. Nah, selanjutnya substitusikan nilai c yang telah kita peroleh itu ke bentuk umum y sama dengan c plus sin x per x itu. Nah, sehingga y sama dengan x cos x min sin x dikurangi dengan x kuadrat dikalikan dengan y aksen plus sin x per x. Sehingga y-nya adalah cos x min x dikalikan y aksen. Jadi persamaan diferensial yang solusi umumnya adalah y sama dengan c plus sin x per x itu adalah x dikalikan dengan y aksen plus y sama dengan cos x. Solusi selanjutnya adalah x implisit. Solusi implisit dari sebuah persamaan diferensial order 1 itu berbentuk fx, y sama dengan 0. Persamaan diferensial order 1 yang solusi umumnya dalam bentuk fx, y, c sama dengan 0 dapat kita cari dengan mengeliminasi c itu dari kedua persamaan berikut. Yang pertama ada fx, y, c sama dengan 0 dan yang kedua ada d per dx dikalikan dengan g dikalikan dengan x, y, c. Dengan mengingat y adalah fungsi dari x. Contohnya, yang pertama tentukanlah sebuah persamaan diferensial yang solusi umumnya diberikan yaitu x pangkat 3 dikurangi dengan c dikali x dikali y ditambah 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya kita turunkan dulu. X pangkat 3-nya itu min cx y ditambah 4 sama dengan 0-nya itu secara implisit. Nah, sehingga x pangkat 3 dikurangi dengan c x y tambah 4 sama dengan 0. Nah, kemudian setelah kita turunkan hasilnya adalah 3x kuadrat dikurangi dengan cy dikurangi dengan cx y aksen plus 0 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan, kita sederhanakan menjadi min c dikalikan dengan y min x y aksen sama dengan 3x kuadrat. Jadi nilai c-nya adalah 3x kuadrat per y plus x min y kali y aksen. Selanjutnya sama seperti yang solusi eksplisit di atas, kita substitusikan nilai c yang telah kita peroleh. X pangkat 3 dikurangi dengan c x y ditambah 4 sama dengan 0. Kita hasilkan x pangkat 3 dikurangi dengan 3x kuadrat per y ditambah x dikalikan dengan y aksen dikali x
XY ditambah 4 sama dengan 0. Kita sederhanakan teman-teman. Nah, dihasilkan X pangkat 3 dikalikan dengan Y plus X dikali Y aksen dikurangi dengan 3X pangkat 3 Y ditambah 4 dikali dengan Y ditambah X dikali dengan Y aksen sama dengan 0. Jadi persamaan yang kita peroleh yaitu X pangkat 4 ditambah 4X dikali dengan Y aksen dikurangi dengan 2X pangkat 3Y ditambah 4Y sama dengan 0. Jadi persamaan umumnya adalah itu ya teman-teman, X pangkat 4 ditambah 4X dikali Y aksen dikurangi 2X pangkat 3 dikali Y ditambah 4Y sama dengan 0. Kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, tentukanlah penyelesaian dari yang pertama, yang A, yaitu dy per dx sama dikurangi dengan x per y sama dengan 0. Kita selesaikan terlebih dahulu. Kita pindah ruaskan x per y-nya. Jadi, dihasilkan dy per dx sama dengan x per y. Nah, selanjutnya kita kali silang dengan y dengan y, x dengan x. Yaitu, y dikalikan dengan dy sama dengan x dikali dx. Selanjutnya kedua ruas tersebut kita integralkan teman-teman. Jadi integral y dikali dy sama dengan integral x dikali dx. Nah, integral dari y dy adalah 1 per 2 dikali y kuadrat. Ditambah c1. C yang pertama kita beri nama c1. Yang kedua yaitu yang x adalah 1 per 2 dikali dengan x kuadrat plus c2. Sehingga kita dapatkan persamaannya yaitu y kuadrat sama dengan x kuadrat plus c. Yang kedua, yang b yaitu dy per dx sama dengan x kuadrat per y kuadrat. Nah, sama seperti yang di atas tadi, kita kalikan silang. Y kuadrat dikalikan dy sama dengan u kuadrat dikalikan du. Di sini dx dan x kuadratnya kita misalkan sebagai u ya teman-teman. Selanjutnya kita integralkan. Integral dari y kuadrat kali dy sama dengan integral u kuadrat dikali du atau dx. Nah, hasilnya adalah 1 per 3 dikalikan dengan y pangkat 3 plus c1 sama dengan 1 per 3 dikalikan x pangkat 3 ditambah c kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita sama-sama dikalikan ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan 3 untuk menghilangkan pertiganya. Yaitu y pangkat 3 ditambah 3c1 sama dengan x pangkat 3 ditambah 3c2. Hasilnya adalah y pangkat 3 sama dengan x pangkat 3 ditambah 3c1 dikurangi 3c2. Jadi persamaannya kita peroleh yaitu y pangkat 3 sama dengan x pangkat 3 plus c. Baik, terima kasih. Penjelasan dari saya itu tadi materi persamaan diferensial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.